Sebelumnya, saudara, berbagai data milik pemerintah dan data pribadi masyarakat dari berbagai platform diklaim dimiliki oleh hacker Bjorka. Siapakah sebenarnya Bjorka ini dan siapa yang bertanggung jawab atas kebocoran data itu? Berikut diskusi saya dengan sejumlah pengamat. Nama hacker Bjorka belakangan ramai jadi perbincangan. Diduga ia meretas sejumlah data milik pemerintah dan juga membocorkan data dari berbagai platform. Kemudian tak hanya itu, ia juga menyinggung sejumlah tokoh di akun media sosialnya. Siapakah Bjorka ini? Validkah data omongan yang ia sampaikan? Dan seberapa bahayanya untuk masyarakat? Kita diskusi, namun sebelumnya subscribe akun YouTube Liputan 6 SCTV. Dimulai dari 1,3 miliar data registrasi SIM card, kemudian ada juga 105 juta data kependudukan dari KPU, hingga data surat rahasia Presiden Joko Widodo periode 2019 hingga 2021, termasuk di dalamnya surat dalam amplop tertutup dari BIN yang diklaim oleh sebuah akun Twitter Bjorka dimilikinya setelah meretas berbagai data milik pemerintah. Di akunnya bahkan Bjorka juga menyinggung hal lain. Bjorka mengklaim mengetahui siapakah dalang kasus pembunuhan Munir. Dalam sebuah cuitannya, Bjorka menyebut apa yang ia lakukan hanya untuk menunjukkan betapa mudahnya masuk ke berbagai pintu karena kebijakan perlindungan data yang buruk. Dan katanya hal ini sebagai pembuktian dari cerita temannya di Warsawa betapa kacaunya Indonesia. Lalu apa ya respon pemerintah terkait hal ini? Terkait dokumen BIN, juru bicara BIN Wawan Hari Purwanto mengatakan sampai saat ini masih aman dan kita tetap berupaya. Ini adalah user kita, tentu saja segala apa-apa yang menjadi dokumen atau surat penting lainnya itu harus betul-betul terlindungi secara maksimal. Kemudian terkait dugaan kebocoran data Kominfo, Dirjen Aptika Kominfo Samuel E. Pangerapan mengatakan jangan sampai serang data pribadi masyarakat. Lalu, Kepala Sekretariat Kepresidenan Heru Budi Hartono mengatakan tidak ada isi surat-surat apapun yang kena hack. Lalu apa kata Menteri Komunikasi dan Informatika yang disebut-sebut sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas dugaan kebocoran data masyarakat? Sedikitnya ada 3 pernyataan Menkominfo yang hingga kini menjadi perbincangan. Menkominfo justru mengimbau masyarakat jaga sendiri nik masing-masing. Harus ada tanggung jawabnya, jaga nik kita sendiri. Setelah itu, Menkominfo imbau masyarakat sering ganti password di platform masing-masing. Bahkan dalam RDP dengan Komisi 1 DPR, Menkominfo Johnny G. Plate mengatakan terkait serangan siber secara tugas bukan kewenangan Kominfo, serangan siber domain BSSN. Itu dia tadi beragam tanggapan dari pemerintah termasuk pernyataan-pernyataan dari Menkominfo Johnny G. Plate yang salah satunya menyebut bahwa masyarakat harus bisa menjaga data pribadinya masing-masing. Tapi ya dalam cuitannya Bjorka juga disebut data Kominfo ini telah bocor. Jadi gimana ya? Lalu siapa ini Bjorka? Banyak spekulasi bermunculan siapa sebenarnya sosok Bjorka. Meskipun belum ada data yang valid, siapa sosok yang saat ini ramai jadi perbincangan. Lalu validkah data-data yang diklaim Bjorka dimilikinya? Kemudian, apakah dugaan kebocoran data ini berkaitan dengan momen-momen tertentu, pemilu misalnya? Nah, terkait hal ini saya diskusi dengan beberapa pengamat. Kalau bicara soal datanya, kami sudah cek, datanya valid. Jadi dari data IndiHome, browsing IndiHome yang disebarkan Bjorka, browsingnya valid, IP-nya valid, itu IP Telkom semua. Lalu data 1,3 miliar pendaftaran registrasi kartu SIM, walaupun angkanya bombastis, kita mengira bahwa itu meragukan karena seluler di Indonesia penduduknya di bawah 300 juta, selulernya kira-kira 320 juta. Mengapa ada data 1,3 miliar kartu SIM? Ternyata ada banyak NIK yang didaftarkan untuk ratusan, bahkan ada NIK yang didaftarkan untuk ribuan SIM. Jadi logikanya jika satu kartu rata-rata pakai 5, satu NIK pakai 5 kartu SIM saja itu sudah 1,5 miliar. Jadi datanya valid.
Ya, sampai hari ini sih belum terlalu jauh ke sana ya. Saya sih masih melihat ini ada semacam kegelisahan dari komunitas hacker terhadap sikap dari pejabat publik kita, ya. Jadi kegelisahan ini kemudian mereka tunjukkan dalam bentuk protes-protesnya seperti itu. Protesnya hacker kan berbeda dengan mahasiswa. Kalau mahasiswa demo di depan istana misalnya, tapi kalau hacker ya dengan kapasitas dia ya dengan kemampuan dia yang mereka bisa lakukan, bentuk protesnya seperti itu. Lalu apa yang sebaiknya pemerintah lakukan untuk mengantisipasi dugaan kebocoran data dan juga peretasan ini? Pertama adalah aksi penindakan. Ini bisa dilakukan oleh perangkat-perangkat penegak hukum. Dalam hal ini tentu polisi cyber ya, cybercrime Mabes Polri yang mempunyai perangkat juga sebenarnya untuk melakukan pelacakan dan pengejaran. Tapi yang kedua, tindakan tertutup itu bisa juga dalam ranah penggalangan namanya. Penggalangan itu adalah perekrutan terhadap hacker-hacker yang mempunyai kemampuan-kemampuan khusus, yang mempunyai keahlian khusus, justru direkrut oleh negara, kemudian ibaratnya membantu negara dalam mengamankan dunia cyber kita. Jika memang ini berbahaya, bagaimana dengan masyarakat? Apa yang masyarakat bisa lakukan untuk melindungi data pribadinya masing-masing seperti yang dikatakan oleh Menkominfo di saat masyarakat harus memberikan data pribadinya ketika menggunakan berbagai platform dan menggunakan berbagai layanan. Nah, dalam hal ini yang terjadi yang dibocorkan oleh Bjorka adalah ini masyarakatnya sudah hati-hati. Kita dalam posisi nggak bisa milih. Aku mau pakai kartu SIM, diharuskan ngasih NIK. Aku mau pakai jasa PLN, diharuskan ngasih data kependudukan. Sementara yang menyelenggarakan layanannya tidak menjaga dengan baik. Saya nggak bisa apa-apa. Saya nggak ada pilihan. Saya kalau misalnya nggak mau ngasih data kependudukan, mau daftar PLN nggak bisa, nggak pakai listrik saya. Saya misalnya mau pakai kartu prabayar atau pakai jasa telepon, saya tidak bersedia memberikan NIK saya nggak bisa pakai telepon gitu loh. Saya dalam posisi tidak bisa memilih. Nah sekarang harusnya pemerintah yang mewajibkan masyarakat untuk memberikan data kependudukannya itu bertanggung jawab setidaknya untuk menjaga hal ini, dan ini terbukti bahwa tanggung jawab itu kurang dijalankan dengan baik. Sejumlah pihak menyoroti desakan pengesahan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Poinnya harus tercantum aturan bagi pengelola data di Indonesia. Jadi jelas siapa yang akan bertanggung jawab jika data kita diretas. Tapi sebenarnya masyarakat takut nggak ya, aware nggak sih jika data kita bocor? Karena takutnya kalau misalkan kita nggak aware, nanti data-data pribadi kita tuh jadi disalahgunakan sama pihak-pihak yang nggak bertanggung jawab. Yang paling mudah sih saya selalu mengganti password saya secara berkala, minimal 3 bulan sekali. Jadi kita memang harus pintar. Kadang term of condition ini kan dalam bahasa Inggris ya. Kalau bisa memang di set up teleponnya ke bahasa Indonesia aja supaya bisa term of conditionnya dalam keadaan bahasa Indonesia. Jadi jangan main asal centrang aja. Semua pihak sebenarnya bisa menjadi target peretasan atau pencurian data pribadi. Apalagi ini di era digitalisasi. Coba di HP kamu, ada berapa banyak aplikasi yang terhubung dengan data pribadi? Gimana kamu memproteksinya? Apalagi saat ini belum ada payung hukum Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Saya Reza, makasih udah diskusi. Kita ketemu di diskusi selanjutnya.